Tahun 2017, Paris Saint-Germain membeli Neymar Junior seharga 222 juta euro, transfer termahal dalam sejarah sepak bola. Setahun setelahnya, mereka mendatangkan Kylian Mbappe dengan harga hampir 180 juta euro. Lalu di tahun 2021, mereka bawa Lionel Messi dengan gaji sekitar 35 juta euro per tahun. Semua orang bilang kalau ini adalah keputusan bodoh, karena sepak bola bukan Master League atau FIFA Career Mode. Pemain mahal nggak otomatis bikin tim langsung jago dan juara Eropa. Dan bener aja, dengan pemain-pemain mega bintang ini, mereka tetap gagal memenangkan Champions League. Tapi, bagaimana kalau memang itu bukan tujuan utama mereka? Karena anehnya, walaupun gagal di sepak bola, mereka menang di hal lain. Penjualan jersey mereka meledak, sponsor berdatangan, dan sekarang seluruh dunia tahu nama PSG. Gak cuma tahu, kita nganggap mereka setara dengan klub elit seperti Real Madrid. Kita melihat PSG sebagai klub mewah dan fashionable. Padahal dulu, mereka hanyalah klub Liga Prancis yang jarang main di ajang Liga Eropa. Jadi, bagaimana caranya pembelian pemain bisa mengubah identitas sebuah klub? Dan bagaimana PSG berhasil membeli perhatian dunia? Bahkan sebelum mereka menjuarai Champions League. Yuk kita bahas di Room 49. Dibanding klub-klub besar Eropa lain, Paris Saint-Germain sebenarnya masih sangat muda. Klub ini baru didirikan pada 2 Agustus 1970, hasil gabungan dari dua klub, yaitu Paris FC dan Stade Saint-Germain. Ya, namanya tinggal digabung aja, jadi Paris Saint-Germain. Tapi lucunya, bahkan sebelum mereka benar-benar berkembang, klub ini sudah kena konflik. Keuangan mereka sangat buruk, dan PSG mencoba mencari dukungan dari pemerintah Paris. Masalahnya, pemerintah cuma mau mendukung klub yang benar-benar berbasis di kota Paris. Dari situ, mulai muncul konflik soal identitas klub, lokasi, kepemilikan, sampai administrasi. Dan cuma 2 tahun setelah didirikan, PSG akhirnya terpecah. Dalam perpisahan itu, Paris FC mendapatkan status profesionalnya, sedangkan PSG harus mulai lagi dari kasta bawah, yaitu kasta ketiga. Tapi anehnya, di saat semuanya terlihat hancur, PSG justru mulai membangun identitasnya. Beberapa supporter tetap datang ke stadion, meskipun tim ini cuma bermain di divisi 3. Media lokal Paris juga masih terus membahas mereka. Dan yang paling menarik, orang yang membantu mereka membangun image PSG saat itu bukanlah pelatih legendaris atau pengusaha kaya, melainkan seorang fashion designer bernama Daniel Hector. Hector membantu mendesain jersey PSG yang sangat ikonik ini. Warna biru tua, garis merah di tengah, dan aura khas Paris yang elegan. Bahkan saat masih bermain di kasta bawah, PSG sudah memiliki sesuatu yang jarang dimiliki klub lain, yaitu identitas visual. Mereka juga berasal dari Paris, kota yang dikenal akan dunia fashion, luxury yang selalu menarik perhatian dunia. Karena hal itu, dukungan-dukungan terus berdatangan. Bahkan meskipun di kasta ketiga, mereka tetap dapat spotlight media. Inilah yang bikin PSG dengan cepat bisa bangkit. Cuma butuh 2 tahun sampai mereka kembali ke divisi 1. Lalu di musim 1985-86, mereka berhasil memenangkan liga untuk pertama kalinya. Mereka juara lagi di musim 1993-94. Pemain-pemain besar seperti George Weah dan Ronaldinho bahkan pernah bermain di klub ini sebelum mereka jadi superstar dunia. Tapi di luar itu, PSG tetap terasa seperti klub yang setengah jadi. Kadang bagus, kadang hancur. Bahkan di tahun 2008, PSG hampir degradasi. Padahal sebenarnya mereka sudah punya hampir semua bahan untuk menjadi klub besar. Kota Paris, identitas visual kuat, supporter, media attention, dan image yang fashionable. Mereka cuma belum punya mesin untuk menjual semua itu ke dunia. Dan di tahun 2011, mesin itu akhirnya datang lewat sebuah organisasi investasi negara Timur Tengah, Qatar Sports Investments. Banyak yang bilang kalau keputusan Qatar ini cuma karena kepanasan dengan negara Timur Tengah lain yang udah punya klub bola di Inggris. Tapi emang iya, mereka sesembrono itu. Atau jangan-jangan mereka melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang gak kita lihat. Apa itu? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Kalau kita pikir-pikir, buat apa ya Qatar malah investasi ke PSG? Klub ini hampir degradasi,
gak populer, bahkan main di Liga Petani yang sering dianggap paling lemah di top 5 Liga Eropa. Setidaknya kalau emang gak mau klub yang udah populer, ambillah klub yang main di liga terbaik kayak Liga Inggris, Spanyol, atau Jerman. Tapi sepertinya mereka lihat sesuatu yang banyak orang bola nggak lihat. Ya, kayak yang udah kita sebutin di chapter sebelumnya, PSG itu ada di Paris, kota yang terkenal akan dunia fashion dan kemewahannya. Tapi klub bolanya justru terseok-seok. Dari sini, PSG terasa seperti mutiara yang terpendam. Dengan performa seperti itu, tentu aja valuasi PSG jauh lebih murah dibanding klub raksasa dari liga lain. Sementara potensinya gede banget. Karena itulah, pada tahun 2011, Qatar membeli 70% saham PSG dengan harga hanya 70 juta euro. Ini bahkan lebih murah daripada harga Anthony atau Mudryk. Lalu setahun setelahnya, mereka membeli 30% sisanya dengan harga 30 juta euro. Setelah resmi memiliki PSG, pelan-pelan Qatar membangun identitas tim dari kota paling fashionable di dunia ini. Mereka datengin pemain-pemain bintang kayak Zlatan Ibrahimovic dan David Beckham. Ya, meskipun mereka datang waktu udah tua, kalau kita lihat lebih jauh, kayaknya emang kedua pemain ini didatengin bukan cuma buat main bola deh, tapi untuk image PSG. Kedua pemain ini punya personality yang sangat Paris. Ibrahimovic adalah pemain yang punya aura superstar. Ia dikenal punya tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sementara Beckham, ya kita tahu sendirilah. Dia dekat banget sama dunia fashion dan celebrity culture. Dan Paris adalah tempat yang sangat cocok untuk itu semua. Sejak saat itu, PSG mulai terasa berbeda. Mereka bukan lagi sekedar klub Liga Petani. PSG mulai terlihat seperti luxury brand yang kebetulan punya tim sepak bola. Lalu pada tahun 2017, Qatar menunjukkan bahwa proyek ini sudah masuk level yang benar-benar berbeda. PSG menebus Neymar dari Barcelona dengan harga 222 juta euro. Sampai sekarang pun, ini masih jadi rekor penjualan pemain termahal di dunia. Gara-gara ini, semua mata langsung tertuju ke PSG. PSG ada di mana-mana. Media membahas mereka setiap hari. Followers mereka melonjak. Dan beberapa minggu kemudian, Kylian Mbappe datang. Kalau Neymar menjual hype, Mbappe menjual masa depan. Dalam satu musim panas, PSG berhasil mendapatkan superstar terbesar Brasil, wonderkid terbaik Prancis, dan perhatian seluruh dunia. Dan puncak dari semuanya datang di tahun 2021 saat Lionel Messi akhirnya bergabung dengan PSG. Hanya dalam satu minggu, PSG mendapat lebih dari 20 juta followers baru. Jersey Messi langsung sold out di berbagai tempat. Bahkan, PSG menyebut penjualan awal jersey Messi sebagai yang terbesar dalam sejarah klub. Dalam musim pertamanya saja, PSG dikabarkan menjual hampir 1 juta jersey Messi. Tapi yang paling menarik, PSG nggak berhenti di sepak bola. Mereka mulai masuk ke culture. Yang paling populer, mereka pernah kolaborasi dengan Jordan. Tapi selain itu, ternyata banyak kolaborasi-kolaborasi lain. Dior pernah jadi official tailor team untuk outfit luar lapangan para pemain. Pep juga pernah kolaborasi dengan PSG. Hal ini mengubah image jersey PSG menjadi fashion item. Sekarang, yang pakai jersey PSG bukan cuma fans bola, tapi juga rapper, sneakerhead, influencer, dan orang-orang yang bahkan nggak nonton bola. Di titik ini, PSG bukan lagi sekedar klub sepak bola Prancis. Mereka sudah berubah menjadi fenomena global. Ya, meskipun di dalam lapangan mereka saat itu belum jadi raja Eropa, di luar lapangan PSG sukses besar memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Mereka seakan udah menyatu dengan Paris. Emang sih banyak kritikan pada PSG, karena dianggap terlalu jor-joran ngeluarin duit ratusan hingga miliaran juta euro. Tapi kalian harus ingat, di awal PSG cuma bayar 70 juta euro plus 30 juta euro. Dan kalian tahu berapa nilai valuasi PSG sekarang? 5 miliar euro. Bayangin, dari 100 juta euro jadi 5 miliar euro. Artinya, ini naik sebanyak 50 kali lipat, atau naik 5.000%. Dari sini, apakah masih fair kalau kita bilang mereka cuma hobi buang-buang duit? Atau sekarang waktunya kita ngakuin kalau ini adalah salah satu investasi tersukses di dunia sepak bola. Tinggalin opinimu di kolom komentar. Kita diskusi sampai PSG juara Champions lagi. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya.
Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.